Kerajaan Kahuripan mengalami masa kejayaan ketika di bawah pemerintahan Prabu Erlangga. Seperti yang kita ketahui bahwa Prabu Erlangga merupakan putra dari seorang bangsawan Kamboja yang bernama Udayana, yang kemudian menikah dengan Mahendradatta dari Bali. Prabu Erlangga memerintah kerajaan Kahuripan selama kurang lebih 36 tahun, yaitu sekitar tahun 1006 sampai dengan 1042 Masehi. Selama memerintah kerajaan Kahuripan, Prabu Erlangga beberapa kali memindah pusat pemerintahannya. Hal ini dikarenakan kerajaan Kahuripan seringkali diserang oleh musuhnya. Bahkan menurut prasasti Terep yang dibuat pada tahun 1032 Masehi, disebutkan bahwa Prabu Erlangga lari dari istananya di Watanmas ke Patakan karena serangan musuh. Bahkan dalam serat Calon Arang dikisahkan pada masa pemerintahan Prabu Erlangga banyak sekali mengalami cobaan. Salah satunya cobaan yang datangnya dari seorang janda sakti yang berasal dari desa Girah atau Gurah yang bernama Calon Arang. Calon Arang merupakan seorang penganut Bhairawa, Panggiwa, atau penyembah Durga yang terkenal sangat sakti. Calon Arang mempunyai seorang putri cantik yang sudah beranjak dewasa yang bernama Ratna Manggali. Sayangnya tidak ada seorang pemuda pun yang berani melamarnya. Hal ini dikarenakan para pemuda takut akan kesaktian dari Calon Arang. Calon Arang sangat marah karena tidak ada satupun pemuda yang berani melamar anak gadisnya. Beliau kemudian melakukan ritual, dan ritual Calon Arang tersebut dikabulkan oleh Betari Durga. Calon Arang mengirim wabah penyakit ke seluruh wilayah, dan yang terkena wabah penyakit kutukannya ini pasti akan mati. Mendengar ada wabah yang disebabkan oleh Calon Arang, maka Prabu Erlangga segera mengirimkan bala tentaranya untuk menumpas Calon Arang. Akan tetapi bala tentara Kahuripan gagal dan dipukul mundur. Hal ini dikarenakan Calon Arang sangat sakti. Bahkan akibat dari serangan Prabu Erlangga ini membuat Calon Arang semakin marah. Ini menceritakan Prabu Erlangga. Melihat kejadian ini, Prabu Erlangga pun melakukan semedi untuk meminta petunjuk kepada Sang Hyang Widi. Akhirnya Prabu Erlangga mendapatkan petunjuk melalui semedinya. Dalam semedinya beliau mendapat petunjuk bahwa yang bisa mengalahkan Calon Arang adalah salah seorang penasehat Prabu Erlangga yang berkedudukan di Lemah Tulis yang bernama Empu Baradah. Empu Baradahlah yang mampu mengalahkan Calon Arang. Setelah mendapat perintah dari Prabu Erlangga, Empu Bharata segera memikirkan cara untuk mengalahkan Calon Arang yang sangat sakti itu. Akhirnya Empu Baradah menemukan jalan keluar, yaitu dengan mengadakan perkawinan politik dengan mengawinkan muridnya yang bernama Empu Bahula
dengan Ratna Manggali. Setelah lamaran Empu Baradah diterima dan melaksanakan pernikahan selama 7 hari 7 malam, Empu Bahula pun tinggal di rumah calon arang. Menurut istrinya yang sekaligus merupakan putri kesayangan calon arang, Empu Bahula mengetahui bahwa calon arang setiap malam membaca kitab dan melakukan ritual angker di sebuah pemakaman umum. Berkat bantuan dari Ratna Manggali, Empu Bahula berhasil mendapatkan sebuah kitab dan segera diserahkan kepada Empu Baradah. Setelah berhasil dibaca dan dipelajari, Empu Baradah segera mengutus Empu Bahula untuk kembali ke rumah mertuanya sebelum aksinya yang mencuri sebuah kitab diketahui oleh calon arang. Empu Baradah kemudian segera pergi ke desa Gurah untuk menyembuhkan beberapa warga desa yang terkena kutukan calon arang. Hingga pada akhirnya Empu Baradah bertemu dengan calon arang di desa Gurah. Lalu kemudian Empu Baradah meminta agar calon arang menghentikan kutukannya yang mengakibatkan rakyat menjadi sengsara. Calon arang menjadi marah sehingga terjadilah pertempuran sengit antara Empu Baradah dan calon arang. Di tengah pertempuran, calon arang mengeluarkan ilmunya dengan cara menyemburkan api dari matanya. Akan tetapi ternyata Empu Baradah lebih sakti sehingga calon arang kalah dan mati dalam keadaan berdiri. Dengan kesaktiannya, Empu Baradah lalu menghidupkan calon arang kembali dan memberikan wejangan tentang kebaikan agar bisa mencapai moksa. Calon arang pun terlihat bahagia. Akhirnya setelah selesai memberikan wejangan, Empu Baradah mematikan kembali calon arang, kemudian mayatnya dikremasi. Demikianlah secara singkat mengenai calon arang yang merupakan seorang janda sakti yang berasal dari desa Gurah. Semoga ulasan kami kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami.